Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran yang keempat. Di dua video yang lalu kita sudah belajar tentang makanan sehat, alat pencernaan manusia, dan juga bagaimana iklan itu. Yang selanjutnya di pertemuan yang ketiga kemarin juga kita mempelajari sudah interaksi sosial, jenis-jenis alat musik, jenis-jenis tangga nada, dan lain sebagainya. Dan pada pembelajaran kali ini kita masih kembali akan membahas tentang jenis-jenis makanan yang sehat. Kemudian yang pertama di sini ada sebuah percakapan atau ada sebuah dialog antara Siti dan Lani. Siti berkata, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Lani menjawab, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayur lainnya. Lantas Siti lagi berkata, oh iya, mengapa? Kamu harus suka wortel, Lan? Kata Lani. Lani pun menjawab, tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti menjawab, oh iya? Oh iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Jadi pada kesempatan pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari tentang sayur-sayuran. Di antara sayuran itu salah satunya adalah wortel, di mana semua sayuran memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Di sini tadi dijelaskan di dialog sebelumnya, yaitu wortel, di mana wortel mengandung banyak vitamin A yang bagus bagi kesehatan mata dan juga tubuh kita. Selanjutnya di sini ada sebuah artikel yang lumayan panjang, di mana di sini membahas tentang wortel dan juga petani wortel. Mengenal wortel. Sayur termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, seperti halnya buah-buahan. Sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih dan konsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat jus dan dibuat apapun. Kita harus tetap bisa merasakan manfaat sayur bagi kesehatan kita. Nah, jadi begitu banyak manfaat sayur. Tadi diantaranya bisa dibuat untuk sayuran, bisa dibuat untuk lalapan, dan juga bisa dibuat untuk jus-jus yang itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya salah satu contoh manfaat yang bermanfaat adalah wortel. Wortel memiliki baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Nah, jadi salah satu manfaat wortel itu sangat bermanfaat bagi kesehatan mata karena banyak mengandung vitamin A. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di tanah yang di balik tanaman yang berkhasiat ini? Contohnya si Gede Swardana adalah seorang petani wortel dari desa Batuannya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Swardana memaparkan selama masa tanam, petani rutin memberikan pupuk pada awal musim tanam. Menurutnya, memberikan pupuk pada musim awal tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk mereka gunakan adalah pupuk organik. Nah, jadi di sini petani dia menanam wortel ini dari awal pertama menanam diberikan pupuk, kemudian terakhir juga diberikan pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Jadi di sini di samping kita mengetahui apa manfaat wortel itu sendiri, kita juga dijelaskan sini bagaimana cara menanam wortel dan juga interaksi manusia kepada lingkungan. Yang kemarin kita sudah pernah bahas bahwa ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial, ada juga interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu sendiri. Jadi sekarang ada petani berinteraksi dengan sawahnya, kebunnya untuk menanam wortel. Baik, selanjutnya di sini lagi-lagi kita bertemu dengan iklan. Sudah di dua pembelajaran sebelumnya kita juga sudah menemui iklan, sekarang lagi kita bertemu dengan iklan. Lantas iklan apakah kira-kira? Di sini ada dua iklan. Yang pertama ada iklan sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari kita bersatu untuk maju. Yang ada di gambar yang kedua ataupun yang B, kedamaian ada ketika kita semua menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, coba adik-adik lihat dari kedua gambar yang ada di sebelah itu, di situ ada iklan, sebuah iklan yang sangat bagus sekali
artinya, yang dimana yang pertama itu kita harus terus mempererat tali persaudaraan, ataupun kita harus berteman sama semua orang supaya kita terus bersatu dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang kedua, kedamaian ketika kita menerima perbedaan. Nah, jadi mungkin adik-adik sekalian di lingkungannya ada mungkin yang ada suku Bugis, ada suku Tolaki mungkin, suku Jawa, dan suku-suku lainnya. Di situ kita dituntut untuk bisa saling mengenal, saling menghargai, dan juga mungkin ada perbedaan, ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen dan lain sebagainya. Di situ bukan berarti karena perbedaan kita selantas tidak mau mengenal, jangan. Namun dengan perbedaan agama maupun suku kita menjadi lebih kuat, tahu bagaimana oh ternyata suku ini begini, agama ini begini dan agama lainnya begini. Itu saling menghormati dan harus saling menerima perbedaan. Baik, yang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kita pada sesi kali ini, di sini ada sebuah artikel yang pesona Tanah Toraja. Bagaimana tentang pesona Tanah Toraja itu bisa saksikan video berikut ini. Land of the Heavenly Kings. Enigmatic. Beyond transcendental. Toraja. Breathtaking landscape, home of the mighty buffaloes, picturesque villages, untouched by modern life, upholding old traditions, displayed in crafts and feasts, incredibly preserved. Remarkable funeral rites. Where the king's family comes together from all over the world. A magical celebration of an eternal journey to the afterlife. An ancient way of life celebrated. And beyond Toraja, in Sulawesi, there is a myriad of marvels. From prehistoric megaliths to the race of a lifetime, a feast of the senses, endless stream of excitement, a never-ending adventure in Sulawesi, wonderful Indonesia. Bagaimana sudah melihat video tadi? Nah, di video tadi itu menjelaskan tentang bagaimana indahnya Tanah Toraja. Tanah Toraja di mana? Tanah Toraja berada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi di salah satu Tanah Toraja itu dinobatkan sebagai tempat sejarah warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Dan di sana juga tadi sudah ada lihat ada sebuah upacara pemakaman di mana ketika ada orang meninggal ada upacara yang bernama Rambu Solo. Nah, mungkin sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, di sini ada
oleh-oleh atau sebuah tugas yang mungkin adik-adik karena sudah saya jelaskan, silakan dikerjakan tugasnya pada halaman 27 di sini, yaitu yang ada seperti gambar di sebelah, yaitu buatlah sebuah peta pikiran yang menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Yang kedua, siapa yang menanam sayur? Yang ketiga, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Yang keempat, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Silakan dijawab. Itu saja mungkin tugasnya pada kesempatan kali ini. Cukup pembelajaran kita pada sesi kali ini. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan kita bisa jumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.